Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tsaniya asyara. Ini bacaan sholawat ya. Jadi setelah baca tasyahud, lanjut membaca sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah sholawat atas Muhammad dan juga keluarga Muhammad. Kama sallaita ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau telah melimpahkan sholawat atas keluarga Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Sungguh engkau ya Allah maha terpuji lagi maha mulia. Nah, ini di sini Al-Imam menyebutkan salah satu redaksi sholawat ya, karena memang redaksi untuk bacaan sholawat ini banyak, beragam, bervariasi, dan kita bisa memilih salah satu redaksi sholawat yang ada. As-salatu minallah thana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la. Salat dari Allah itu adalah berupa pujian Allah untuk hambanya di hadapan para pemuka-pemuka tertinggi, ya, malaikat, arsy Allah, dan yang lain daripada makhluk-makhluk Allah yang tertinggi. Kama hakal Bukhari fi sahihih, sebagaimana dihikayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahih beliau, an Abil Aliyah, dari Abul Aliyah, salatullahi thana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la. Salat milik Allah, salatnya Allah itu adalah berupa pujian Allah untuk hambanya di hadapan makhluk-makhluk Allah yang tinggi. Kemudian Imam melanjutkan, wa minal malaikati al-istighfar. Adapun salat daripada malaikat adalah dengan para malaikat memohonkan ampun. Wa minal adamiyyin, adapun salat daripada anak-anak Adam, itu manusia, adalah dengan mendoakan. Maka ketika kita bersolawat kepada Nabi, artinya kita mendoakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di sini Al-Imam menyebutkan seluruhnya, salawat dari Allah untuk beliau, salawat dari malaikat untuk beliau, salawat dari manusia untuk beliau sallallahu alaihi wasallam ini. Karena memang dalam ayat Allah katakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat untuk Nabi. Maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doakanlah keselamatan untuk beliau. Ya. Yang artinya ketika kita bersalawat kepada Nabi, artinya kita mendoakan beliau. Para malaikat bersalawat kepada Nabi, artinya memohonkan ampun untuk beliau. Dan Allah bersalawat kepada Nabi, artinya Allah memuji beliau di hadapan makhluk-makhluknya yang tertinggi. Nah, ini bacaan salawat. Dan lanjutan bacaan salawat adalah wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salah satu juga daripada redaksi-redaksi salawat. Dan lengkapnya wabarik wa ma ba'daha sunan wa aqwal. Bacaan wabarik dan selanjutnya merupakan ucapan-ucapan dalam sholat. Ini juga merupakan ucapan-ucapan dalam sholat. Setelah Al-Imam menyebutkan bacaan sholawat, berarti berakhirnya pembahasan rukun-rukun sholat. Ya tentunya memang atas limatan juga masuk ya. 2 salam masuk daripada rukun sholat ya. Yang penting salam merupakan rukun sholat juga. Artinya dengan salam berarti selesai sholat. Kemudian Al-Imam menyebutkan wal wajibatu tsamaniyatun. Ya. Adapun wajibat salat ada 8. Yang pertama jami'u takbirati ghaira takbiratul ihram. Seluruh takbir selain takbiratul ihram. Yang dimaksud adalah takbir intiqal.
Ya, takbir intikal yaitu ketika seorang bangun dari ruku'. Kalau bangun dari ruku' ya baca sami Allah ya. Ketika seorang berdiri mau ke ruku', ketika seorang dari i'tidal mau ke sujud, bangun dari sujud ke duduk, duduk mau ke sujud. Nah, itu namanya takbir intikal, ya. Membaca Allahu Akbar. Ya, tentunya itu dibaca ketika kita sedang bergerak menuju rukun berikutnya. Nah, ini juga catatan bagi kita. Ketika kita membaca takbir intikal, ya pastikan itu terbaca ketika kita sedang bergerak. Artinya sedang berpindah dari berdiri mau ke ruku', itu misalkan kita angkat tangan sambil baca Allahu Akbar. Diupayakan dibaca berbarengan ketika sedang intikal, proses intikal itu. Karena memang dinamakan takbir intikal. Walaupun menjadi seorang imam dalam sholat. Ya, jangan takut didahului oleh makmum. Gak apa-apa. Yang penting baca takbir intikal itu ketika memang sedang bergerak. Tidak diakhirkan bacaan takbirnya. Ya. Wa qawlu subhana rabbiyal azim. Dan ucapan subhana rabbiyal azim. Itu dibaca ketika ruku'. Wa qawlu sami'allahu liman hamidah lil imami wal munfaridi. Ucapan sami Allahu liman hamidah itu diucapkan oleh orang sholat yang ketika berposisi sebagai imam dalam sholat, atau juga orang yang sholat secara sendiri. Orang sholat secara sendiri artinya tidak dalam keadaan sholat berjamaah ya maksudnya. Misalkan sholat sunnah, ini membaca sami Allahu liman hamidah. Ulama mengatakan di sini lil imami wal munfaridi, itu maksudnya adalah ketika seorang menjadi makmum tidak membaca doa sami Allahu liman hamidah. Tapi cukup Rabbana walakal hamdu, sehingga imam mengatakan wa qalu Rabbana walakal hamdu lil kulli. Adapun ucapan Rabbana walakal hamdu lil kulli maksudnya untuk imam, untuk orang salat yang secara sendiri ya, dan juga untuk orang yang salat sebagai makmum dalam salat berjamaah. Wa qalu subhana rabbiyal a'la, adapun ucapan subhana rabbiyal a'la itu dibaca ketika sujud. Wa qawlu rabbighfirli baina sajdatain, dan ucapan rabbighfirli dibaca ketika duduk di antara dua sujud. Wa tasyahhudul awal, ini juga merupakan wajibat salat. Wal julusulah, dan juga duduk untuk tasyahud awal ini juga merupakan wajibat salat. Nah, dengan selesainya Imam menyebutkan secara ringkas tentang wajibat salat yang 8, maka Al-Imam kemudian melanjutkan tentang penjelasan perbedaan antara rukun dan wajibat. Di mana Al-Imam mengatakan di akhir risalah beliau rahimahullah, fal arkanu ma saqata minha sahwan aw 'amdan batalatis shalatu bitarkih. Ya. Rukun-rukun ya, ini sudah kita bahas ya rukun-rukunnya. Takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah, kemudian ruku', sujud ya. Rukun-rukun itu yaitu apa yang tertinggal. Apabila rukun tertinggal baik dalam keadaan lupa ataupun sengaja, maka sholat seseorang batal. Sholat seseorang dengan meninggalkan rukun apapun keadaannya, entah lupa atau sengaja, maka belum dianggap sholat. Nah, adapun wajibat, tentunya Al-Imam sudah merinci semuanya. Coba kita buka-buka lagi dari sebelumnya. Apa saja sih yang masuk rukun-rukun? Oh, ada tumakninah. Ya. Maka kalau nggak tumakninah, berarti belum sholat. Sholatnya kayak matok ayam, berarti belum disebut sholat. Sholatnya cepat. Ya. Wal wajibat. Adapun wajibat, apa yang tertinggal ini dirinci. Kalau wajibat dirinci. Apa yang tertinggal, ada dua keadaan. Kalau memang karena lupa, maka jabarahu sujudu sahwi. Maka bisa ditambal dengan sujud sahwi. Bisa diperbaiki dengan sujud sahwi, yaitu sujud sebelum salam. Karena lupa. Ya. Tapi kalau wajibatnya ditinggalkan secara sengaja, maka belum dianggap sholat juga. Kita bisa lihat. Kita tahu wajibat sholat tadi. Kita nggak membaca takbir intikal secara sengaja. Sengaja nggak baca, maka belum dianggap sholat. Tapi kalau memang nggak ngebacanya karena lupa, misalkan tadi baca nggak ya? Perasaan sih udah baca. Artinya memang ada kelupaan, maka itu silahkan nanti sebelum salam sujud sahwi dulu. Seperti itu. Jadi dibedakan kalau lupa
sujud sahwi, tapi kalau sengaja maka belum dianggap sholat. Seperti itu. Kita bisa lihat lagi bacaan-bacaan atau gerakan-gerakan fi'liyah dan qauliyah, mana saja yang merupakan wajibat sholat dan mana saja yang merupakan rukun-rukun sholat. Ya. Bertahun-tahun, belasan tahun, atau puluhan tahun bahkan, ya, seseorang sholat. Tapi mungkin masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengerti tentang hal ini. Wajibat sholat, rukun sholat, mustahab sholat, atau bahkan syarat-syarat sholat mungkin kadang ada yang masih belum tahu. Ya. Kemudian Al-Imam mengatakan, Wallahu a'lam. Dan Allah lebih mengetahui. Paling mengetahui. Demikian wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. This is Lughah Daras 12. Sebetulnya sesuai silabus pembahasannya tentang tadribat ya. Tapi insya Allah mudah ya. Ya paling yang agak berat itu ketika kita harus belajar i'rab. Terutama untuk ketika ada bacaan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini bagaimana kita meng'irab lafzul jalalah yang ada bacaan pada sholawat tersebut. Maka kita harus tahu rinciannya. Di sini lafzul jalalah Allah sebagai munada. Kemudian adanya mim musyaddadah, mim dengan tasydid ini merupakan pengganti daripada huruf nida yang dihilangkan dalam jumlah. Ya, insyaallah ini mudah. Nah, kemudian ada sedikit faedah tentang perkataan Al-Imam, tepatnya dalam perkataan Al-Imam wa qalu rabbana walakal hamdu lil kulli. Nah, ini sekedar wawasan ya. Jadi Al-Imam mengatakan lil kulli ini tidak bukan berarti Al-Imam menyelisih pendapat ahli bahasa. Nah, artinya bisa jadi beliau bermadhab dengan salah satu madhab yang mengatakan bahwasanya lafaz kul dan ba'd boleh diimbuhkan al di depannya. Sehingga Al-Imam mengatakan lil kulli. Mengapa saya sampaikan ini? Karena memang ada sebagian pendapat ulama nahwu yang mengatakan lafaz kul dan ba'd tidak bisa diimbuhi al di depannya. Inilah di antara sedikit perbedaan ulama nahwu dalam urusan lafaz-lafaz kalimat-kalimat bahasa Arab dalam pelajaran ilmu nahwu. Ya, demikian wasallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.